Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi Ahmad Izzatullah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Asyuodiah Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500139592. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, semua sehat? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita persiapkan diri kita dulu. Coba cek kesiapan kalian, apakah masih ada yang pakai bajunya berantakan, pakai bajunya dikeluarkan. Dan juga kesiapan untuk kelas, coba depan, belakang, kiri, kanan, cek bangku kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silahkan diambil untuk sama-sama kita belajar dengan nyaman. Ya. Coba cek dulu. Oke, silakan. Oke, baik. Udah semua siap ya? Rapi? Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya sesuatu dimulai dengan doa. Yuk, mari kita pimpin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, belajar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan selalu hari-harinya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya cek dulu absensi hari ini, apakah ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Arsen kemana? Sakit. Siapa lagi? Hanif. Sakit juga. Oke, Afwa kemana? Sakit? Oke, kalau sakit sebagai umat muslim kita doakan yuk bareng-bareng, mudah-mudahan yang kurang sehat di kemudian hari bisa membersamai kita kembali. Al-hadiniyah wala kulutin sholiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan teman-teman berdiri bersama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Saya pengen tanyakan untuk hari ini, apakah masih ada yang belum sholat subuh hari ini? Masih ada? Udah sholat semua subuh hari ini? Udah? Alhamdulillah. Walaupun sebelum-sebelumnya agak berat ya untuk bangun subuh. Ya, berat ya? Oke, berat sekali ya. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembahasan materi, kita lakukan pembiasaan dan juga kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas untuk hari ini kita harus fokus semua. Dan juga untuk handphonenya sebisa mungkin jangan dimainkan. Kalau bisa nanti ditaruh aja dulu ya. Dan juga kalau misalkan mau ke kamar mandi, tolong izin angkat tangan ke saya. Bila sudah kebelet banget ya. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, kita ketuk palu, sepakat. Oke, untuk memulai pembahasan hari ini, kita review kembali untuk pelajaran yang minggu lalu. Coba ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita bahas apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Coba do apa? Kemarin bahas apa, tentang apa? Tentang narkoba dan obat-obatan terlarang. Oke, apa? Coba. Firja kemarin tentang apa? Kemarin tadi kan ada narkoba, ada obat-obatan minuman keras ya. Ada khutbah. Apa lagi? Bukan khutbah nanti hari ini. Apa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, apa lagi? Sama minuman keras. Minuman keras. Oke, terima kasih. Coba ada yang bisa jelasin secara rinci nggak kemarin pembahasannya tentang apa? Pengertiannya, apa aja dampaknya? Coba, ada yang bisa nggak? Siapa? Emeline. Silakan ya Emeline ya. Coba kemarin bahas apa? Pergaulan bebas. Terus? Minuman keras. Apalagi? Narkoba. Narkoba. Oke. Terus contohnya? Contohnya pengertiannya. Apalagi? Terus sama penyebabnya. Penyebabnya, terus? Resikonya. Resikonya, terus? Terus apa lagi? Cara menanggulanginya. Oke, saya review lagi ya. Kemarin pembahasannya adalah tentang narkoba, tentang minuman keras, tentang tawuran antar pelajar. Apa aja yang kita bahas kemarin? Dampaknya. Apalagi? Pengertiannya. Apalagi? Cara untuk mengatasinya, entah itu dari minuman keras, narkoba, dan juga perkelahian atau tawuran antar pelajar. Oke, maka itu untuk hari ini materinya masih berkaitan sama yang kemarin. Masih lingkungan remaja ya untuk hari ini. Tujuannya adalah untuk sama-sama kita tahu bisa mendefinisikan ya, menambahkan atau menebarkan Islam dengan metode dakwah, khutbah, dan juga tabligh. Tujuannya adalah untuk kalian bisa menganalisis, bisa juga mendeskripsikan, bisa juga kalian menuliskan teks khutbah dan juga teks untuk tabligh atau dakwah. Dan terakhir adalah tujuannya untuk mensimulasikan dalam arti kalian praktekkan
bagaimana cara khutbah dan juga dakwah. Oke, paham ya? Oke, sebelum kita mulai, saya pengen kita untuk lebih bersemangat buat kalian. Kalau saya bilang tepuk semangat, tepuknya semangat, semangat. Bisa? Oke, saya langsung kita contohin. Tepuk semangat. 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 Kurang kompak. Kurang kompak. Hah? Kurang kompak. Semangat. Semangat. Oh, nggak usah langsung ya. Oke, lanjut. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Masuk kepada materi inti. Ya, sebelumnya saya pengen kita pembiasaan untuk kalian membaca Al-Quran. Coba, saya minta kesediaan kalian untuk membaca salah satu ayat yang ada di depan. Silakan. Silakan, Salsa. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil qismati wal Mau gitu. zitotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa A'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Oke, kasih tepuk tangan buat temennya. Cukup. Oke, saya pengen tahu sebelum kita masuk ke dalam materi, saya pengen tahu sebelah kanan saya ada yang tahu tentang orang lagi ngapain nih? Nah, Oke. Yang ini tentang apa? Lagi ngapain? Benar? Nggak apa-apa salah, nanti kita benerin. Ini lagi ngapain? Bukan lagi konser dia? Enggak. Lagi apa? Hah? Ceramah apa khutbah? Ayo. Ayo, kalau ini apa? Ini yang laki-laki lagi? Apa? Oke. Untuk lebih jelas ya, lanjut. Sebelah kanan adalah orang yang laki-laki sedang khutbah. Ya. Orang yang khutbah namanya khotib. Oke, sebelah tengah ini adalah lagi sedang berdakwah bilhal. Apa itu bilhal? Dengan pekerjaan atau dengan perbuatan. Contohnya lagi ngapain ya? Kerja bakti atau bersih-bersih. Sebelah sini lagi ngapain? Tabligh itu apa? Ceramah atau menyampaikan ajaran Islam. Oke, paham sampai sini? Ini adalah pemantik buat kalian semua, oke? Lanjut. Nah, saya pengen kalian, karena belum masuk ke dalam materi, sepengetahuan kalian, menurutmu apa itu dakwah? Yang sudah tadi gambarnya jelas, coba silakan, ada yang mau tahu? Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Dakwah itu apa sih? Si Pak? Belum tahu? Ya, silakan. Pekerjaan dakwah disebut dai atau laki-laki dan perempuan. Menurut istilah itu, pengertian dakwah itu mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Menjalankan syariatnya, mengajak ke jalan ajaran Islam, ya. Itu adalah pengertian daripada dakwah. Oke, lanjut nomor 2. Di zaman sekarang, apakah dakwah hanya dilakukan di dalam masjid saja? Menurut kalian? Enggak. Berarti ada dong yang di luar masjid. Contohnya kayak gimana? Perbuatan. Oke.
Sedikit-sedikit udah paham ya. 3, apakah kamu pernah mendengarkan khutbah Jumat? Yang laki-laki nih, masa nggak dengar kan? Sering ya. Yang perempuan? Jarang ya. Apa saja yang biasanya disampaikan oleh khotib? Apa aja yang disampaikan biasanya oleh khotib ketika khutbah Jumat? Yang laki-laki nih biasanya. Apa? Biasanya di akhir ada baca apa sih? Doa untuk siapa? Untuk umat. Contohnya kayak gimana? Lupa lagi. Pokoknya kita tinggal amin, amin, bener nggak? Iya. Terus 4, bagaimana ciri-ciri dai atau penceramah yang kamu sukai? Coba saya pengen tahu. Sejauh ini, menurut kalian pendakwah atau dai atau khotib, siapa sih idola kalian di Indonesia? Ya, pendakwah yang mengajarkan ajaran Islam. Siapa aja yang kamu kenal? Siapa? Ustadz Abdul Somad. Siapa lagi? Hanan Ataki. Adi Hidayat. Ustadz Felix. Siapa? Ustadz Maulana Jamaah. Nah, itu Ustadz Maulana tuh. Mamah Dede. Nggak apa-apa. Benar. Kalau tadi banyak nyebutin kan yang laki-laki. Yang perempuan Mamah Dede. Siapa lagi? Syekh Ali Jabir. Siapa lagi? Ustazah Halimah. Saya pengen tampilkan video. Nanti kamu tinggal kritisi apa makna yang terkandung di dalam video tersebut. Welcome to Ya. Mobile Legends. Mana nih? First Blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Bro, udah azan. Ayo sholat. Iya, duluan aja sana. Tanggung nih. Savage. Jangan ngabaikan panggilan Allah gitu. Yang kedudukannya lebih tinggi untuk urusan dunia. Akunya beriman, tapi mengabaikan panggilan Allah. Itu kan sama aja dengan munafik. You have been slain. Oke, sudah? Apa yang bisa kamu kritisi dan kamu ambil pelajaran dari video yang di belakang? Coba, silakan. Contohnya kayak mengamalkan waktu sebaik-baiknya selama sehidup buat Beribadah atau sholat. Iya, sholat. Oh, oke. Buat di akhirat kelak. Buat di akhirat kelak. Oke. Halangannya apa sih sebenarnya mereka? Anak muda itu halangannya apa aja sih? Apa tuh tadi? Males main game, terus Males dan main game. Karena terpengaruh sama lingkungan temennya ya. Jadi temennya main game, udah diingetin sama temennya, akhirnya lalai dalam dalam melaksanakan sholat. Padahal sholat itu adalah tiang agama, ya.
panji daripada agama Islam. Kalian ngantuk deh, bener nggak sih? Ngantuk ya? Coba boleh kalian berdiri dulu sebentar? Boleh berdiri? Oke. Sama-sama sambil kita ikutin, kita lakukan ice breaking. Oke? Oke guys, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mengerjakan soal, kita bagi kelompoknya dulu. Cukup mudah, kelompok 1, 2, 3. Ya. Kelompok tentang tablik 1, kelompok tentang di sini dakwah, di sini kelompok tentang khutbah. Oke, saya bagi ya. Kamu tadi kelompok tablik. Oke, tablik saya kasih. Kelompok khutbah silakan. Kelompok dakwah ya. Oke. Boleh kalian perhatiin ini kerjanya per kelompok, tapi kita bagi-bagi tugas. Kelompok itu nggak mungkin cuma ada satu, tapi kelompok ada 6 orang, ada 5 orang. Pertanyaannya cukup mudah, ada sekitar 5 pertanyaan, bisa kalian bagi-bagi. Hari ini boleh, di jam saat ini boleh kalian gunakan HP kalian untuk mencari informasi selain dari materi ini juga boleh, yang ada di HP juga boleh. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Waktunya 10 menit, nggak banyak-banyak ya. Mudah-mudahan kita selesai semua. Amin ya. Amin. Amin. Oke, silakan kita mulai. Waktunya berjalan. Silakan mau ada yang tanya-tanya juga nggak apa-apa. Silakan. Apa? Ada yang kurang dipahami dari lembar kerja? Ini kan suruh bikin dakwah digital itu gimana maksudnya? Dakwah digital itu boleh kalian gunakan aplikasi digital di HP. Kalian ada Canva nggak? Ada yang download Canva nggak? Ada. Oke, boleh. Nanti kalian bikin desainnya, materinya apa sih yang ada di dalam Canva? Nah, itu mencakup, kalian bisa jelasin di sini pengertian dakwah menurut kalian, diskusi kalian apa, sampaikan di dalam desain tersebut.
Jadi bentuknya nanti nggak bentuk tulisan, tapi bentuknya langsung digital. Nanti kita tampilin ya. Nanti kalau udah selesai kirim ke saya. Oke, bisa ya? Oke, silakan. Berarti ada satu orang yang mencari, ada satu orang yang membuat desainnya. Sisanya bagi-bagi tugas, oke? Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok khutbah. Saya Syifa Dinda. Saya Albendra Desa Ceke. Saya Firja Dwi Putra. Saya Syifa Almira. Juan Ikram Setiawan. Muhammad Arif Pulungan. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang khutbah. Oke. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian khutbah dan tujuannya. Khutbah adalah penyampaian nasihat atau pelajaran agama Islam yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jamaah. Biasanya saat sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Tujuannya, 1. Menyampaikan ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Memberikan nasihat dan pengingat agar umat Islam bertakwa kepada Allah. Sebelum saya memulai pidatonya, izinkan saya untuk mengawalinya dengan pantun terlebih dahulu ya. Cakep. Sabar. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tablik artinya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang baik serta mengamalkan ajaran tersebut. Seorang mubalik yang melaksanakan tugas tablik yaitu menyampaikan pesan Islam dan menginspirasi masyarakat agar berakhlak mulia. Yang kedua, mencari dalil dalam Al-Quran atau hadis tentang tablik. Dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal rasulu balagh ma nizila ilaika mir rabbaka. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Sebelum saya mulai ceramah, izinkan saya pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar di hari Senin. Cakep. Ke pasar membeli pisang. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan untuk jamaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmatin Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah dengan tema kejujuran dalam pergaulan. Kejujuran adalah salah satu akhlak mulia yang sangat dijunjung tinggi dalam Rasulullah SAW. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada baikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa kejujuran merupakan jalan menuju kebaikan dan pergaulan baik di dunia maupun akhirat. Dalam pergaulan sehari-hari, jujur berarti berani berkata apa adanya, tidak menipu teman, tidak berbohong demi keuntungan pribadi, dan bisa dipercaya oleh orang lain. Maka dari itu, mari kita biasakan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan pergaulan. Karena orang yang jujur akan selalu dicintai Allah dan disukai manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wajar, saya manusia bukan nabi, boy. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau menjelaskan pengertian dakwah. Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain kepada kebaikan dan keajaran Islam. Dan tujuan untuk mengingatkan, memperbaiki dan membimbing umat. Contohnya, mengajak teman sholat tepat waktu dengan sikap lembut. Oke, kasih tepuk tangannya dong buat temannya. Oke, mantap. Oke, dari
rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir, kita ambil kesimpulan garis besarnya bahwa khutbah, tablik, dan dakwah adalah poinnya menyampaikan. Cuman yang membedakan adalah tempatnya, caranya, dan yang terikat kepada ibadah. Oke, contohnya kalau yang berkaitan dengan ibadah, apa adalah khutbah Jumat. Habis itu khutbah apa lagi? Salat Idul Fitri. Habis itu salat Idul Adha. Habis itu istisqa atau gerhana. Habis itu wukuf. Habis itu yang tidak berkaitan dengan ibadah sebelum sholat atau sudah sholat adalah khutbah nikah. Cakep. Benar. Habis itu dalam penyampaian berdakwah kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Apa aja itu? 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Apa? 1. Tidak memaksa dengan lemah lembut, dengan bijak. Apalagi? Tidak menghasut. Tidak dengan paksaan atau dengan cara kekerasan. Ya, apalagi? Etikanya apa tuh? Etikanya dalam orang yang menyampaikan dakwah juga harus bisa menyampaikan untuk dirinya sendiri. Ada berapa cara dalam berdakwah? 3 atau 4? Ya, kita klasifikasi 3. Coba. 1 dengan apa? Lisan. 2 dengan tindakan. 3 dengan hati. Apa itu maksudnya? Lisan itu biasanya kita mengajak dengan tangan kita, dengan jabatan, dengan hati, dengan mendoakan. Itu adalah iman yang paling lemah untuk mendoakan seorang untuk merubah dirinya sendiri. Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan kah? Silakan. Oke, silakan. Kalau misalnya khutbah ada apa sih kalau pas khutbah ada rukun yang terlewat? Apa hukum sholat Jumatnya? Oke, apa hukum sholat Jumatnya ketika rukun khutbahnya tertinggal atau tidak dibaca? Menurut kalian gimana? Batal atau tidak sah khutbahnya. Lalu orang yang melaksanakan sholat Jumat laki-laki gimana? Dia pergi ke masjid lain kah atau gimana? Tetap sejatinya ketika kita mendengar sampai akhir tidak ada salah satu rukun yang tidak dibaca, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya, karena sholat Jumat dan khutbah itu berkaitan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim untuk menggantikan sholat Jumat? Ya kita sholat mufarokoh, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Jadi seperti itu. Tapi harus ingat, harus tahu rukun dan syaratnya. Gitu. Kalau rukunnya misalkan khotib lupa membaca takwa atau membaca wasiat untuk dirinya sendiri sama orang lain, maka batal. Sholatnya tetap jalanin aja sampai akhir, baru setelah itu sholat zuhur. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Untuk materi selanjutnya, untuk agenda minggu depan, kita akan bahas. Saya tantang kalian, untuk kalian selama 1 minggu ini, kalian coba catat kebaikan apa yang sudah kalian perbuat dengan cara yang santun, lemah lembut, atau perilaku kalian. Dan ingat, berdakwah itu nggak cuma hanya di atas mimbar, tapi juga perilaku kita. Contohnya adalah buang sampah pada tempatnya, menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan untuk orang lain bisa lewat agar tidak menginjak, agar tidak terjadi kecelakaan. Itu adalah termasuk dakwah. Ya, salah satunya itu. Atau menutup aurat kita. Ya. Sholat kita baik, itu adalah salah satu bentuk kepribadian kita, mencerminkan bahwa Islam sangat mengajarkan kita untuk menjadi damai. Ya, terus juga perkataan kita juga harus sesuai dengan hati kita.
Kalau omongan kasar, pasti hatinya kasar. Kalau omongan kita lembut, lemah lembut, berarti hati kita lembut. Tolong jaga lisan, perkataan, dan perbuatan kalian sesuai dengan janji siswa hari ini yang tadi udah dibacain. Kalau sudah, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Ayo, coba silakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, tetap terjaga dari lisan kita dan juga kesehatan kita. Dan lain tak bukan, kita keluar dari sini, kita dihapus semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan juga jangan sampai kita lupa untuk menambahkan atau menebarkan kebaikan kepada orang lain. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.